Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di channel Cakra Raksa Buana, perguruan bela diri laduni dan pengobatan Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Insya Allah di tayangan yang ini akan saya sampaikan lanjutan dari tingkat sebelumnya, yaitu masih tetap di murid level 5 tingkatan ke-95 ya. Di tayangan yang ini akan saya sampaikan tingkat 95, namanya Lebur Samudra Waringin Sungsang ya. Ini adalah ilmu khusus dan ilmu tingkatan khusus bagi para murid, bagi yang sudah diijazah dan sudah sampai ke tingkatan ini ya saya sampaikan. Bagi yang belum sampai ke tingkatan yang ini ya sebagai pengetahuan tambahan saja. Saya sampaikan tayangan yang ini tidak lain hanyalah untuk memberikan pengajaran dan petunjuk kepada murid yang sudah diijazah, yang sudah nyampe tingkatan 95, Lebur Samudra Waringin Sungsang. Tidak lain untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakannya dan memberitahu apa manfaatnya dari tingkatan ini, serta bagaimanakah bijaknya dalam menggunakan tingkatan ini. Namun sebelum itu, marilah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya kita semuanya tetap diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Alhamdulillah pada saat ini kita masih tetap diberikan umur panjang dalam keadaan selamat ya. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil pelajaran apa yang dicontohkan dari beliau baginda Nabi, dan mudah-mudahan dengan keberkahannya kita semuanya mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Salam untuk para guru semuanya dan salam untuk para pecinta dan pengamal ilmu laduni Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Semoga kita semuanya tetap diberikan nikmat sehat dan dimudahkan segala urusan. Salam untuk warga Kabupaten Kuningan. Wabil khusus saya sampaikan tayangan yang ini untuk para murid Cakra Raksa Buana yang berada di Indonesia ataupun yang di luar negeri ya. Saya sampaikan karena murid Cakra Raksa Buana tersebar di mana-mana, alhamdulillah. Ada yang di Malaysia, ada yang di Pakistan, ada juga yang di negara-negara lain yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Ya, kemudian khususnya yang berada di tanah air. Mudah-mudahan tayangan yang ini bermanfaat ya. Baik, untuk lebih singkatnya saya sampaikan tentang ilmu laduni bela diri tingkatan ke-95, Lebur Samudra Waringin Sungsang. Nah, di tayangan yang ini saya sampaikan bagaimana cara mengaktifkan ilmu Lebur Samudra Waringin Sungsang. Sebagaimana saya sudah sampaikan tentang tata cara mengaktifkan ilmu laduni adalah cukup dengan kita mengucap bismillah ya. Bismillah, syahadat dan salawat, kemudian memohon kepada Allah. Ya Allah, hamba memohon ilmu laduni tingkatan Lebur Samudra Waringin Sungsang. Seperti itu. Tutup dengan la haula wala quwata illa billah, kun fayakun. Seperti itu ya. Itu namanya tata cara mengaktifkan ya. Simpel sekali dan mudah sekali ya bagi yang sudah diijazahkan. Kalau yang belum diijazahkan tidak bisa ya, tidak akan jalan. Karena segala sesuatu itu yang sudah diberi hak ya, yang sudah diijazahkan seperti itu ya. Jadi bagi yang belum diijazah, maka tayangan yang ini hanya akan menjadi pengalaman atau informasi saja atau pengetahuan tambahan. Namun saya khususkan bagi para murid yang sudah mendapatkan ijazah 95 Lebur Samudra Waringin Sungsang. Baik, setelah diaktifkan, apa sih manfaat dari tingkatan Lebur Samudra Waringin Sungsang ini? Ya, pada zaman dulu saya selalu mengaitkan ini dengan kisah zaman dulu, karena ilmu ini asbabnya itu diturunkan karena pada zaman dulu ketika beliau Kanjeng Sunan Kalijaga syiar Islam, itu banyak sekali beliau menghadapi orang-orang yang berilmu tinggi, khususnya di dalam ilmu hitam seperti itu ya. Jadi tantangan-tantangan itu dan hambatan-hambatan itu tidak terlepas ya
selalu ada saja. Maka dari itu beliau Kanjeng Sunan Kalijaga memohon kepada Allah agar diturunkannya ilmu untuk menghadapi segala kesulitan itu. Dan turunlah ilmu lebur samudra waringin sungsang. Fungsinya adalah untuk meleburkan ilmu, ya seperti itu. Manfaat dari lebur samudra waringin sungsang adalah manakala kita menghadapi seseorang yang berilmu hitam atau berilmu tinggi yang hendak mencelakakan kita, yang hendak mendolimi kita, bahkan mendolimi orang lain, maka cukup bagi kita itu mengaktifkan ilmu ini, kemudian memohon kepada Allah agar ilmunya itu dihilangkan, dileburkan. Manakala bertemu dengan seseorang yang berilmu, kemudian dia itu hendak mencelakai dan mendolimi kita, maka kita cukup mengayunkan tangan seperti ini. Nah, ke kanan sekali itu mengunci, ya. Jadi penyerangan dari bentuk orang dolim itu kepada kita, kita cukup setelah diaktifkan kita cukup menggerakkan tangan seperti ini. Satu kali itu untuk mengunci. Mengunci apa? Ketika kita menggerakkan tangan mengayun ke kanan seperti ini satu kali, itu serangannya, pukulannya akan dihentikan, ya. Akan tertarik urat-urat ototnya itu, ya. Tertarik sampai dia tidak bisa bergerak, ya. Kaku dia, tertarik ketika satu kali ayunan begini, ya. Kemudian ayunan kedua diayunkan lagi, itu semakin parah, otot-ototnya akan tertarik, ya. Tangannya, kakinya, badannya akan kaku, ya. Dan meleburkan serta mengunci ilmunya, seperti itu. Dan yang ketiga, kalau kurang cukup, ayunkan lagi yang ketiga, maka hancurlah dan leburlah ilmunya, baik ilmu lahir maupun ilmu batin, ya. Maksud ilmu lahir di sini adalah kemampuannya untuk mendolimi seseorang, kemampuan dalam hal keterampilan yang bisa digunakan untuk kedoliman, akan hancur pada saat itu. Kemudian ilmu kebatinannya yang dikuasainya pun akan hilang, tidak berbekas, ya. Artinya yang terkena ilmu lebur samudra waringin sungsang ketika menghadapi orang dolim atau orang jahat yang berilmu tinggi, yang berilmu hitam, ketika bertemu dengan orang dolim seperti itu, kita aktifkan lebur samudra waringin sungsang, maka ilmunya akan habis, tersedot, hancur lebur, ya. Lebur samudra waringin sungsang, seperti itu. Jadi cukup diayunkan sekali, dia akan terhenti dalam bentuk penyerangan itu. Karena apa? Karena badannya terkunci dan otot-otot tertarik. Kemudian yang kedua, ayunan yang kedua adalah untuk mengunci ilmunya. Dan ayunan ketiga untuk menghancurkan dan meleburkan apa yang dia miliki dalam hal ilmu hitam, seperti itu. Maka bijaklah dalam menggunakan ilmu ini, karena ilmu ini sama saja dengan menguras atau membersihkan, bahkan menghancur leburkan ilmu hitam yang ada pada diri orang dolim itu, ya. Maka orang dolim itu pada saat menyerang dia tidak berdaya, kaku dan menjerit karena otot-ototnya terasa tertarik, seperti itu, ya. Kemudian ilmunya hilang, aneh, hilang, tidak berbekas, sekalipun dia sudah tapa tahun, 2 tahun, 3 tahun bertapa untuk menguasai ilmu hitam, cukup dengan 3 menit atau 1 menit dalam peragaan ilmu ini, ilmunya yang sudah dikuasai bertahun-tahun akan hilang dan hancur lebur, seperti itu, ya. Dengan izin dan kuasa Allah saja ini semua, ya. Karena ini adalah ilmu Allah, ya, untuk memberantas ilmu hitam yang tidak ada manfaatnya, bahkan mencelakakan orang lain, seperti itu. Karena ilmu ini bermanfaat untuk menjaga pemiliknya, supaya dapat bermanfaat menjaga dirinya dan orang lain, seperti itu, ya. Jadi ilmu orang dolim itu akan hancur lebur, hilang, tidak berbekas. Bahkan dia tidak akan ingat bagaimana dia menggali ilmunya. Jadi artinya hancur lebur saja, sebagaimana dia polos, ya, tidak berilmu lagi, ya, susah. Bagaimana mau menyerang karena ilmunya sudah habis, tersedot dan hancur lebur, seperti itu. Bukan saya yang menghancurkan dan bukan karena ini itu, tapi karena wasilah ilmu Allah ini
namanya lebur samudra waringin sungsang yang Allah titipkan dan ajarkan kepada beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Inilah yang dimaksud ilmu laduni, ilmu kebatinan, tidak asup akal ya. Tidak bisa kalau kita hanya dipikirkan dan hanya diraba-raba dengan akal, nggak bisa. Ilmu kebatinan itu, apalagi yang sifatnya karomah, itu tidak bisa dibedah dengan akal, terkecuali dibedah dengan iman. Ya, iman kepada Allah, bahwa sesungguhnya ilmu ini sangatlah luar biasa. Dan mudah sekali bagi Allah ini. Perkara-perkara semacam ini mudah sekali bagi Allah. Jangankan menghancur leburkan ilmu, bahkan nyawa makhluk hidup pun ada di dalam genggaman Allah. Artinya jika disandarkan kepada Allah semuanya, maka kecil ya, kecil sekali, maka mudah sekali bagi Allah. Begitu ya maksudnya. Jadi bukan ilmu manusia, tapi ilmu Allah yang dititipkan kepada manusia untuk kemaslahatan dan kemanfaatan di dalam hal kebaikan, seperti itu. Jadi saya selalu mengingatkan tanpa bosan-bosannya kepada para murid Cakra Rasa Buana, belajarlah untuk sabar dan syukur. Dan janganlah karena memiliki ilmu ini kita memiliki secara hak dan mutlak. Namun sadarlah bahwa ilmu ini hanyalah titipan sebagai wasilah di dalam syiar Islam. Jauhi yang namanya takabur dan sombong ya. Karena di atas langit ada langit, seperti itu. Kanjeng Sunan Kalijaga mengajarkan kepada kita semuanya agar kita tetap rendah hati, tetap bersabar dan bersyukur di dalam takdir, dan mengamalkan apa yang diturunkan Allah sebaik-baiknya sebagai titipan dan amanah yang harus kita amalkan di jalan Allah saja. Ya, seperti itu. Paham ya? Itu penjelasan tentang tingkatan ke-95 lebur samudra waringin sungsang, kategori masuk ke dalam murid level 5 atau murid khusus ya. Jadi ilmu ini insya Allah akan bermanfaat sekali dalam hal penjagaan diri dan menolong orang lain, di dalam hal memberantas ilmu hitam atau menghadapi orang-orang yang berilmu hitam yang hendak berbuat dolim kepada kita dan orang lain, seperti itu. Insya Allah tinggal diaktifkan saja ilmunya. Kemudian ketika ada bentuk penyerangan dari orang dolim yang berilmu hitam, maka sudah hancur lebur, tidak bersisa. Dia akan gemetar. Ketika ilmu ini diaktifkan, kemudian dia juga mengaktifkan ilmu hitamnya, udah pasti itu tersedot, hancur lebur, bahkan badannya menggigil, gemetar. Karena dalam hal kebatinan itu ya kita di sini hanya menjelaskan, tapi dalam peragaannya itu akan ada rasa takut yang membuat dia gemetar dan menggigil, seperti itu ya, karena ilmunya tersedot dan hancur, seperti itu ya. Apalagi jika dipaksakan diserangkan, wah udah bahaya. Ilmu Allah itu tiada tandingnya ya, bukan ilmu manusia, bukan ilmu saya nggak punya ilmu kecuali apa-apa yang sudah dititipkan oleh Allah, seperti itu ya. Artinya gunakanlah ilmu ini sebaik-baiknya untuk kemanfaatan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, karena ilmu ini sifatnya meleburkan suatu keburukan atau ilmu hitam, maka dapat berfungsi dan bermanfaat untuk meruqyah. Contoh, zaman dulu itu ya, sekarang kita ketemu, misalkan ada orang tua yang susah meninggalnya, konon kabarnya karena orang tua itu menguasai ilmu zaman dulu, misalkan karena zaman dulu itu identik dengan zaman peperangan. Jadi tidak sedikit orang yang belajar ilmu kebatinan kemana saja, nggak tahu ilmunya putih ataupun hitam. Pokoknya kalau zaman dulu itu butuhnya buat jaga diri, buat bekal diri, buat pegangan lah, seperti itu. Banyak orang tua yang belajar ilmu hikmah ataupun ilmu kebatinan yang ya mungkin tanpa jelas sanadnya, tanpa berpikir ilmu ini bersih apa kotor, kan seperti itu. Karena fungsinya untuk dulu tujuannya untuk menjaga diri, kan seperti itu. Nah, ilmu ini berfungsi untuk meruqyah atau meleburkan ilmu-ilmu hitam yang sudah berkarat atau sudah menyatu dengan badannya, sehingga membuatnya sulit untuk meninggal atau sulit untuk ya istilahnya orang namanya udah tua, tersiksa sekali ketika akan meninggal itu. Ya umurnya sudah tua, jadi sakit-sakitan terus,
kasihan kepada yang mengurusinya seperti itu. Umurnya sudah tua, namun keadaannya sangat memprihatinkan seperti itu. Kata orang itu katanya di badannya ada penghalang. Nah, penghalang ini bisa jadi dari amalan-amalan atau ijazah-ijazah atau ilmu yang sudah dipelajarinya zaman dulu. Karena mungkin saja kita kan tidak tahu ilmu itu, ilmu yang dia pelajari itu bersih apa tidak, putih atau kotor, kan seperti itu. Maka dengan wasilah ilmu ini, silakan bagi yang sudah diijazahkan, jika ketemu dengan orang yang sudah tua, kemudian sulit sekali meninggalnya, kemudian apa istilahnya, membawa madarat lah intinya, sudah tua, sakit-sakitan, kemudian keturunannya sudah mengurusinya, namun ya lama sekali ibaratnya, sulit, nggak ada solusi, udah nanya ke sana kemari untuk membersihkan ilmunya, nggak ada yang bisa, atau karena sudah mendarah daging katanya. Karena saya pernah mengalami seperti itu, artinya ini pengalaman ya, bukan cerita, ini pengalaman dan saya bagikan melalui cerita saya. Jadi ada orang yang sulit meninggal waktu itu, tetangga saya, rumahnya dekat sekali dengan saya, ya, sulit meninggal. Katanya nih, kata cerita keluarganya dan tetangganya, kalau orang itu menguasai ilmu awet muda katanya. Orangnya perempuan, nenek-nenek, tapi sudah tua, sulit sekali meninggal. Kata keturunannya, ini saya sudah nanya ke sana kemari, tapi kok belum ada solusinya. Cek bahasa Sunda nama tos ditambaan kaditu kadieu, tos disareatan kaditu kadieu, dacan aya wae mendak hasilna sareng can mendak jodohna. Gitu kata bahasa Sundanya. Jadi intinya orang nenek-nenek ini sudah tua sekali, bahkan sudah berbaring saja, nggak bisa duduk ya, ngomong pun nggak jelas, ngaco ya, cuma dikasih makan, minum, ya kencing di sana, makan di sana, seperti itu. Jadi keturunannya mungkin sudah merasa capek untuk mengurusinya, karena sudah berpuluh-puluh tahun, sudah tua. Jadi sembuh enggak, sakit iya gitu, cuman perilakunya aneh. Sehari makan kadang langsung 5 kali makan, 8 kali makan, 10 kali makan. Itu seperti bukan orang yang normal, seperti itulah bahasanya. Makanya dia bertanya ke sana kemari, ini bagaimana cara mengobatinya, atau sudah bertanya, katanya ada ilmunya di badannya, seperti itu. Akhirnya ketemu dengan saya dan saya lihat, ternyata kasihan sekali, kondisinya memprihatinkan. Nah, saya teringat dengan apa yang diajarkan oleh Guru Mukti Nur Ali, bahwa dengan tingkatan 95 lebur samudra waringin sungsang, insya Allah bisa melenyapkan, menghancurkan, dan menghabiskan ilmu yang ada di tubuh manusia sekalipun sudah mendarah daging. Ya, seperti itu. Ini sudah terbukti. Dengan caranya bagaimana? Nah, aktifkan ilmu 95 ini, kemudian memohonlah kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya segala ilmu adalah ilmu Allah. Ya, seperti itu. Dan hamba memohon keutamaan dari ilmu lebur samudra waringin sungsang, mohon keberkahannya, mohon wasilahnya, agar melalui wasilah ilmu ini dapat menghancur leburkan ilmu yang ada di tubuh pasien ini, misalkan tubuh si nenek ini. Kemudian saya ambil air sebagaimana Kanjeng Nabi mengajarkan, dengan air putih biasa. Kemudian saya bacakan doa-doa pengobatan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang diajarkan beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Saya berpasrah dan bertawakal kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah lah yang menyembuhkan, dan dari Al-Quran saja segala keberkahan dan mujizat itu, karena Al-Quran adalah kalamullah. Di sana terdapat obat dan penyembuh serta petunjuk yang jelas, seperti itu. Saya memohon kepada Allah, ya Allah, dengan wasilah dan keberkahan doa pengobatan yang diajarkan Kanjeng Sunan Kalijaga, hamba mohon keberkahan untuk penyembuhan. Dan bila mana di dalam tubuh si nenek ini atau tubuh orang ini terdapat suatu ilmu hitam, ilmu yang sulit dihancurkan, maka mohon ya Allah, bersihkanlah
dan leburkanlah, hancurkanlah, bersihkanlah seperti sedia kala. Kun fayakun. Saya berdoa, kemudian tiupkan ke air itu dan diminumkan ke si nenek itu. Ya, alhamdulillah badan mulai berangsur, mulai agak sembuh seperti itu, enggak seperti biasanya. Dan besok paginya jam 6 pagi saya mendengar kabar dari speaker masjid, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ternyata bukan orang lain yang jauh yang meninggal, tapi yaitu orang yang tadi malam disyariatin pakai tingkatan 95 Lebur Samudra Waringin Sungsang. Keluarganya langsung datang ke saya, menghampiri saya, mengucapkan terima kasih. Kata saya, terima kasih apa? Ya alhamdulillah, katanya, sudah nanya ke sana kemari, sudah jauh, sampai habis biaya untuk membersihkan amalan-amalan ini, untuk mengobati si nenek yang sudah kasihan tuanya, sakit saja di atas kasur, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, makan, kencing, berak di sana, dan yang mengurus sudah merasa kecapean mungkin. Dan sekarang alhamdulillah ketemu jodohnya. Katanya Pak Aris sudah kemarin malam sudah mendoakan dengan air pengobatan, dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik dan paginya itu meninggal dunia. Ya semuanya berkat izin dan kuasa Allah saja. Saya tidak bisa apa-apa, hanyalah manusia biasa, hanya saja sedang dititipi amanah dengan menyebarkan ajaran Islam, syiar Islam, ya seperti itu. Jadi insya Allah dengan wasilah ilmu ini mudah-mudahan Allah berikan penawar dan petunjuk bagi siapa saja yang membutuhkan. Itulah manfaat dari Lebur Samudra Waringin Sungsang, ya. Itu manfaat daripada bela diri dan pengobatannya seperti itu, ya. Jadi bukan hanya untuk bela diri, namun pengobatan pun ada. Dan bukan hanya untuk meruqyah saja, ya, untuk melebur ilmu hitam dan sebagainya, bukan hanya itu, ya. Insya Allah ilmu Lebur Samudra Waringin Sungsang ini akan bermanfaat untuk membersihkan segala sesuatu yang dianggap kotor atau hitam di dalam hal ilmu, ya seperti itu, di dalam hal bela diri ataupun pengobatan seperti itu, ya. Insya Allah dengan wasilah ilmu ini akan menjadi solusi. Silakan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari bagi yang sudah diijazah. Dan bagi orang dolim ada satu lagi, ya, manfaatnya. Ketika orang dolim itu hendak menyerang kita, ketika sudah kena 3 kali ayunan tangan, kita tinggal tepuk saja. Ketika dia sudah minta ampun karena ini otot sudah tertarik dan ilmunya sudah hilang, sudah lebur, kita tinggal ditepuk saja badannya. Namun ditepuknya bukan tepuk sembuh, ya. Suruh mengakui dulu kesalahannya. Ditepuk saja. Apa saja yang telah kamu lakukan. Entah itu dia pencuri atau pernah membunuh dan sebagainya, itu bisa diketahui keterangannya. Karena dengan ilmu Lebur Samudra Waringin Sungsang, orang dolim itu akan mengakui seluruh kesalahan dan seluruh perbuatan dolim ataupun kejahatannya yang sudah dilakukan. Dia akan mengakui dengan jujur dan akan disampaikan kepada kita. Kalau kita tanya, sebutkan dan apa yang sudah kamu perbuat seumur hidup, itu pasti akan diceritakan. Jadi akan jujur dia, ya akan jujur. Kalau kita tanya, kalau kita tidak tanya, ya tidak akan dia sampaikan seperti itu. Jadi ini untuk mengorek informasi tentang kejahatan dia yang sudah dulu dilakukan, itu bisa diketahui. Bisa tinggal ditepuk, silakan beritahu apa saja yang sudah kamu lakukan, kejahatan apa dan kedoliman apa yang sudah dilakukan. Dia pasti akan ngomong secara jujur seperti itu, ya. Paham, ya? Nah, itu manfaatnya ada 3 selain daripada pengobatan, bela diri, ternyata untuk mencari informasi dari orang jahat ini, orang dolim ini, apa saja kejahatan dan kedoliman yang sudah dilakukan. Seperti itu, dengan cara ditepuk. Kalau sudah mengakui semuanya, barulah disembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk, sembuh, dan berikan air penawar, air doa penyembuhan dari tingkatan Lebur Samudra Waringin Sungsang. Paham, ya? Nah itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi para murid Cakrawala Sabuana.
Ingat, jagalah ilmu ini dengan istiqomah dan amanah di jalan Allah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian banyak kesalahan. Kebenaran hanyalah milik Allah. Bagi siapa saja yang ingin bergabung, calon murid ataupun calon guru cabang, silahkan hubungi di beranda YouTube. Terdapat nomor handphone saya dan alamat saya. Mau datang langsung ke Padepokan silahkan, diijazah langsung, ataupun jarak jauh. Bagi yang jaraknya jauh silahkan. Jadi ijazah ini bisa dilakukan secara langsung, jarak dekat, ataupun jarak jauh. Namun kualitasnya, keberkahannya, dan keasliannya tetaplah sama. Seperti itu. Terima kasih bagi para pendukung perguruan Cakra Buana. Semoga kita semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.